Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Falidan dari Prodi PJKS semester 6A. Di PJ Kode ini saya akan melakukan Q&A tapping untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu pencegahan dan penanganan cedera pada olahraga, yaitu dosen pengampu Bapak Khairul Umam MPD. Nah, adapun manfaat untuk penggunaan tapping itu untuk mencegah cedera yang atlet alami, ya, eh, untuk menahan dan untuk memperkuat seorang atlet yang mengalami cedera. Digunakan tapping ini supaya si atlet itu cepat secara penyembuhan, ya. Dan terus untuk tapping sendiri itu untuk mencegah luka atau mencegah cedera ke yang lainnya, tidak merembet ke yang lainnya. Nah, banyak sekali manfaat-manfaat dari tapping ini, gitu kan. Untuk atlet-atlet yang cedera, contohnya ya cedera ankle, ya, dan yang lainnya. Mungkin itu manfaat dan yang lainnya, dan cekidot untuk kita praktek ke pemasangan tappingnya. Nah, untuk pemasangan tapping sekarang itu saya mengambil cedera, yaitu cedera ankle, ya. Banyak sekali pemain-pemain yang mengalami cedera pada bagian dalam ankle-nya. Ya, di sini saya akan mengambil sebuah permasalahan, yaitu mengenai cedera ankle. Nah, untuk pemasangan tapping sendiri dari cedera ankle itu kan banyak ya, cedera yang ankle itu ada yang keluar, yang ke dalam. Nah, saya itu akan mengambil pada cedera ankle yang masuk ke dalam. Untuk pemasangannya terutama itu si kaki, yang untuk pemasangannya itu si kaki diluruskan terlebih dahulu, ya, disemratakan, dan di mana letak yang cederanya itu sudah pas untuk pemasangan tapping, ya, yang tadinya. Nah, sebelum di pakaian tapping itu, alangkah baiknya kita melihat itu perkembangan dan dari si cedera ankle-nya sendiri, gitu. Nah, sebelum pemasangan tapping, alangkah baiknya kita menggunakan tisu basah ataupun lap atau dan sejabanya untuk membersihkan terlebih dahulu ini cedera yang atlet di cedera atlet, ya, gitu. Nah, untuk pemasangannya sendiri itu nanti setelah dibersihkan supaya tapping nempel gitu, merekat, ya. Nah, ini kan di cedera ankle sendiri kan ke dalam, ya, seperti itu. Nah, untuk cara pemasangannya itu kita ukur terlebih dahulu. Tappingnya akan dipakai. Ya, untuk yang pertama itu kita angkat. Nah, ini pengukurannya seperti ini, ya. Nah, ini yang ke dalam, nah, gitu. Nah, sehabis itu kita potong. Nah, untuk yang kedua, nah, ini yang ke atasnya. Nah, kita potong juga. Nah, sebelum kita tempelkan, kita terlebih dibuka dulu, ya, dan kita tarik terlebih dahulu supaya nempel, ya, di bagian yang cedera. Nah, kita tarik terlebih dahulu pemasangannya dan sikaretnya. Yang pertama itu tidak usah kencang-kencang, ya, untuk pemasangannya. Nah, setelah sampai ke telapak kaki, kita bisa ditarik,
20% atau 25% untuk menahan si cedera itu sendiri. Nah, kita potong. Nah, kita rekatkan kembali. Nah, sebelum ini kita biar tidak mudah copot, si bentuk tepingnya dipotong bulat ya. Nah, untuk yang kedua itu pemasangannya dari luar ya, dari luar kaki, dari tumit. Untuk menahan. Nah, tarik sampai 20-25% ya. Nah, mungkin seperti ini ya untuk pemasangan taping di cedera ankle kali ini ya. Untuk penanganan dredge itu di kali ini saya akan ini korban ya, korbannya sudah terlentang atau sudah dalam kondisi dibetulkan ya posisinya. Nah, untuk korban atau kena benturan atau kena apa gitu kan, yang pertama itu ketika seseorang itu atau korban itu terjadi dengan ada pendarahan atau ada dengan ada luka ringan yang mengeluarkan darah di luar, maka dari kita orang yang menanganinya itu yang pertama itu untuk menanganinya secara biasa atau membersihkan luka-luka yang ada di luarnya. Nah, dan apabila ketika si korban ini sudah tidak sadar atau sudah parah gitu benturannya, maka kita harus mengeceknya. Yang pertama itu dengan memberikan napas buatan, yang kedua mengecek nadi yang ada di leher, karena nadi yang ada di leher itu sangat besar gitu ya posisinya. Yang ketiga ketika sudah tidak ada napas, sudah tidak ada nadi yang bergerak atau berdenyut nadinya, nah, maka itu dilakukan CPR atau di RJP. Nah, ya. Jika pasien sudah tidak sadarkan, nah maka kita harus menanganinya. Kalau dibatin si pasien sudah tidak sadar benar-benarnya, nah, kita harus memberikan napas buatan. Yang pertama itu kita menutup hidungnya dan ini dibuka. Nah, ini baru kita dikasih napas buatan. Nah, itu memberikannya seperti nah, setelah berikan napas buatan itu napasnya kayak kita sedang bernapas saja seperti biasa sampai ada napas kembali gitu. Nah, untuk selanjutnya apabila setelah dikasih napas buatan si pasien tidak ada respon gitu, maka kita mengecek nadinya. Itu mengecek nadinya di leher ya, di sini gitu kan. Nah, makanya kita boleh pakai tangan kiri. Kalau dibatin masih nggak ada gitu kan. Nah, kalau dibatin udah ada kita tindak lanjuti. Masih belum sadar juga. Nah, kita itu ke proses selanjutnya yaitu melakukan CPR. Yang dimaksud dengan CPR itu di RJP lah, gitu ya.
Nah, untuk posisi RJP sendiri itu di atas ulati ya, di atas ulati itu tiga kali ini ya dari atas. Nah, untuk posisinya eh, upayakan posisi kita itu eh, dikasih posisi yang sangat ini nyaman buat kitanya gitu ya untuk melakukan RJP gitu. Nah, untuk ini karena di RJP ini menentukan bagaimana si pasien antara lanjut dan tidak lanjutnya segitu untuk penanganannya gitu ya. Yang pertama kita posisi tangan seperti ini ya. Nah, yang kedua ini gini ya. Untuk di posisinya tiga di atas ulati ya gitu. Nah, ini kita eh, gimana posisinya yang seenak mungkin gitu ya untuk melakukan RJP sendiri. Nah, ini dipompa selama 1 menit ya gitu. Kalau dibatin tidak ada respon pun ditahan dulu gitu kan. Nah, langsung dikasih napas buatan lagi. Kalau dibatin masih ini terus di RJP kembali ya. Nah, di RJP-nya di sini gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya penjelasan dari Draj dan praktik cara penanganannya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJKR BMS Jaya.